Asesor siji tau wis mlebu, cuman ngenteni jam 8 ki ya Om. Tinggal asesor siji ini ki. Iya. Sukses. Amin. Sementing tak lakoni dhisik apa yang ada di depan wis. Ini buat ngising kok. Iya. Tenang nih, tahan di sini, tahan terus tengah. Jam setengah. Biasa ndopok kaya wedi ya Om. Kalau masuk. Ya.
sekolah, teman jalan, teman stakeholder. Saya mau beradaptasi dengan berbagai keadaan. Juga saya aktif dalam informasi yang baik untuk meningkatkan potensi saya. Hal ini dibuktikan dengan saya mengikuti pelatihan tanpa saya ikuti ataupun melakukan workshop, seminar, dan yang lainnya, baik itu dari pemerintah atau mungkin dari instansi mandiri. Tujuannya yaitu meningkatkan kepemimpinan saya untuk menunjang keprofesian saya dalam bekerja, dan hasil yang sudah saya memperoleh sertifikatnya beberapa sertifikat yang berkaitan, sehingga keilmuan atau apa yang telah saya dapat itu saya terapkan di dalam kelas, dalam kerja saya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Nawatuk na pawanyat. Untung baru mulai. Bahaya om, entek om.
Bu. Cek. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi, Pak. Kita masih menunggu dulu ya Pak Iwan ya. Nggih. Ada rekan asesor saya yang belum hadir. Nggih, Pak. Siap. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kita mulai Bu Win. Semoga silakan Pak Lutfi. Pak Iwan sudah menyiapkan KTP-nya ya. Sudah, Bu. Nggih. Tunggu Pak Lutfi sebentar. Nggih. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebelumnya kepada Pak Iwan, kami mengucapkan selamat ya, karena Bapak sudah memasuki tahap kedua proses pendaftaran seleksi calon guru penggerak angkatan 9. Iya. Dan di tahap kedua ini sebelumnya Bapak sudah mengikuti kegiatan simulasi mengajar dan hari ini akan mengikuti kegiatan wawancara. Pak Iwan kami juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan kali ini, dan di
izin memperkenalkan diri. Saya Ludi Riswaryanto Utomo, dibersama oleh Bu Widianti Nugraini. Kami mendapatkan tugas dari Direktorat GTK Kemendikbudristek untuk menjadi asesor pada kegiatan wawancara kali ini. Nah, baik Pak Iwan, kami sampaikan terlebih dahulu ya beberapa hal penting. Yang pertama adalah kegiatan ini berdurasi 60 menit, 1 jam. Karenanya nanti mohon untuk bisa secara cepat dan juga tepat ya Pak Iwan menyampaikan jawaban-jawaban berdasarkan pengalaman yang sudah betul-betul Bapak alami atau Bapak lakukan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Kemudian dalam menjawab berdasarkan pengalaman tersebut mohon dijawab secara rinci, secara jelas gitu ya, terkait dengan waktunya, terkait dengan tempat, terkait dengan situasi, latar belakang seperti apa dan peran Bapak ketika itu bagaimana, serta apa yang Bapak lakukan dan lantas hasilnya seperti apa. Gitu ya Pak Iwan ya. Iya Pak. Oke. Siap. Kemudian kami juga sampaikan kepada Bapak bahwa sesekali kami juga tidak menatap secara langsung ya, karena ada hal-hal yang perlu kami catat atau melakukan hal yang lainnya. Dan juga kami sampaikan kami akan izin mengambil gambar ya, menangkap layar sebagai bahan dokumentasi laporan kegiatan kita untuk disampaikan kepada GTK Kemendikbudristek. Dan bagi Pak Iwan, kami minta untuk tidak melakukan pendokumentasian ataupun penyebaran informasi atas kegiatan kita di sesi kali ini, ya Pak ya. Iya. Baik dalam media apapun, termasuk juga media sosial. Iya Pak. Siap. Oke, clear ya Pak Iwan ya. Siap, nggih Pak, clear. Baik, kalau sudah clear, selanjutnya nanti di akhir sesi Pak Iwan akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya ataupun menyampaikan hal yang barangkali terlewat pada sesi kita kali ini. Seperti itu. Nanti selanjutnya silakan Pak Iwan bisa menunjukkan KTP-nya terlebih dahulu. Iya. Langsung Pak KTP-nya Pak. Iya. Kelihatan Pak. Cukup fluid. Cukup. Oke. Baik. Untuk selanjutnya Pak Iwan bisa lanjut memperkenalkan diri, kemudian apa yang Bapak sukai dalam profesi Bapak sebagai guru, dan Bapak bisa juga berikan contoh ya kontribusi kepada orang lain yang Bapak lakukan atas inisiatif Bapak sendiri. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ludi Riswaryanto Utomo sama Ibu. Oke. Saya perkenalkan diri, saya Iwan Riswanto, alamat Desa Balamoa, RT 4 RW 4. Saya bekerja di SD Negeri Balamoa 2, Kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal, Pak. Terus izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Kegiatan atau mungkin hal apa yang membuat saya senang menjadi guru? Yang pertama, saya bisa menjadi seorang yang menyenangkan dan anak menjadi mengikuti apa yang kita harapkan, karena seorang guru itu menjadi public figure, Pak. Jadi yang membuat saya senang itu saya memberikan contoh terbaik, memberikan suri teladan kepada siswa, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia ini menjadikan anak Indonesia yang berbudi luhur, terus memiliki karakteristik yang Pancasila, sekaligus memiliki attitude yang baik, sehingga saya merasa senang menjadi seorang guru, Pak. Itu, Pak. Saya hanya ingin membuat anak Indonesia itu lebih baik lagi daripada yang sekarang. Seperti itu. Ya, baik. Setelahnya silakan Bapak juga bisa sampaikan kepada motivasi Bapak menjadi guru penggerak, dan juga sebutkan kelebihan Bapak atau faktor pendukung Bapak menjadi guru penggerak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Motivasi saya menjadi guru penggerak yang pertama itu karena saya seorang guru ya Pak. Saya itu ya ingin selalu terus belajar dan belajar, karena prinsip saya sebagai seorang insan itu kita diwajibkan untuk terus belajar. Nah, kebetulan
pemerintah melalui Kemendikbud mencanangkan program guru penggerak. Nah, dari sini saya berinisiatif, apa saya daftar saja ya untuk meningkatkan kompetensi diri saya, karena saya rasa apa yang sudah saya terima di dalam perkuliahan dan apa yang sudah saya terima pada pengalaman-pengalaman sebelumnya perlu ditingkatkan, karena kita itu sebagai guru harus melek informasi, harus terbuka dengan perubahan. Maka dari itu saya menyediakan diri untuk bergabung menjadi guru penggerak. Nah, itu yang pertama menjadi motivasi saya, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk lebih baik lagi. Yang berikutnya, saya ingin menyebarkan hal-hal baik kepada siswa saya, kepada rekan kerja saya, dan juga lingkungan yang ada di sekitar saya, Pak. Hal-hal baik itu semoga menjadi hal positif yang kedepannya akan menjadi apa yang diinginkan dari program ini. Berikutnya, saya ingin menjadi motor penggerak pada kegiatan di sekolah, yaitu menjadi apa yang saya inginkan. Misal ada sesuatu program yang saya buat, lah itu saya ingin menjadi motor penggerak, Pak. Ingin menggerakkan diri saya sendiri pribadi, orang lain, sehingga menjadikan itu lebih baik lagi. Itu motivasi dari saya, Pak. Dan ada dukungan dari keluarga untuk motivasi ini. Dukungan yang pertama dari keluarga, dari teman sejawat, dari kepala sekolah, dari pengawas, dan juga dari komite. Itu dukungan, Pak. Nah, untuk upaya-upaya saya yang telah saya lakukan, karena motivasi saya juga cukup besar, Pak, maka saya terus terang daftar guru penggerak ketiga kalinya ini, Pak. Jadi angkatan 7 saya daftar, ternyata di ISAI saya nggak lolos. Angkatan 8 di ISAI saya ternyata juga nggak lolos. Nah, saya berpikir, kenapa saya nggak pernah lolos? Nah, dari upaya-upaya itu saya menganalisis apa yang telah saya lakukan ISAI-ISAI tersebut. Saya datang ke teman yang sudah lulus CGP angkatan 4. Kebetulan beliau juga teman dekat, terus saya sharing dengan beliau, apa sih yang membuat saya tidak lolos. Nah, saya analisis kembali, dan saya juga mencari informasi-informasi pada kanal YouTube, juga mengikuti coaching klinik CGP, Pak. Kebetulan alhamdulillah saya ada pencerahan dari mereka-mereka sehingga saya sampai di titik ini, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Kita lanjut ya Pak Iwan ya. Iya, Pak. Baik, sekarang Pak Iwan bisa menyampaikan kepada kami, menceritakan pengalaman Pak Iwan saat Pak Iwan menentukan salah satu strategi pembelajaran untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah, Pak Iwan bisa mengambil salah satu contoh ya, materinya apa ketika itu, tujuan pembelajaran seperti apa, kemudian strategi apa yang Pak Iwan ambil ketika itu, dan pertimbangan apa yang Pak Iwan kemudian jadikan pertimbangan kenapa memilih metode itu. Seperti itu ya Pak Iwan. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Jadi pembelajaran yang pernah saya lakukan terhadap siswa didik saya itu pembelajaran diferensial, Pak. Jadi menggunakan pembelajaran diferensial karena saya mengedepankan bahwa anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Jadi mereka perlu kita fasilitasi. Pada saat itu anak tidak suka membaca, Pak. Terus terang saya lanjut Pak Iwan, gimana? bisa didetailkan terlebih dahulu kapan waktu kejadiannya? Iya, Pak. Kemudian pada materi apa yang Pak Iwan akan berikan kepadanya? Silakan. Oke. Pada waktu itu berarti tahun 2020, Pak. Ya, tahun 2020 kita melaksanakan yang namanya kegiatan daring, dan pembelajarannya karena sedang terjadi COVID-19 itu pada pembelajaran matematika dan pembelajaran bahasa Indonesia, Pak. Anak terlihat
acuh tak acuh dalam mengerjakan tugas dari saya. Nah, pada saat itu saya melakukan sebuah inovasi, apa ya yang membuat anak itu tidak suka dengan matematika atau tidak suka dengan membaca. Ternyata saya mengeksplor mereka dengan menggunakan angket. Kenapa sih anak tidak suka dengan pelajaran itu? Ternyata sebagian anak karena merasa matematika itu sulit dan bahasa Indonesia itu terlalu banyak bacaan. Nah, maka dari itu saya membuat inovasi, Pak. Yang pertama, inovasi pojok baca, dengan menggunakan inovasi pojok baca dan juga menggunakan inovasi anak ceria. Anak ceria di sini anak membaca di perpustakaan didampingi dengan saya. Mereka bebas mencari informasi apapun yang sesuai dengan subtema yang saya berikan, sehingga anak nanti mencari bahan-bahan pembelajaran dengan sendiri. Pada saat itu juga saya menggunakan pembelajaran daring karena anak sebagian pada saat itu di Tegal ada 50% pembelajaran berangkat, 50% pembelajaran di rumah. Jadi pas berangkat saya ajak ke perpustakaan, membuat anak lebih menyenangkan. Dan pas pada saat daring saya membuat yang namanya kuisis, Pak. Kuisis di sini sejenis game online yang berupa pembelajaran sehingga anak lebih menarik. Pada saat matematika juga sama, saya membuat jam 0. Jam 0 di sini berarti anak sebelum masuk saya memberikan kesepakatan kelas sebelumnya bahwa anak itu membuat sebuah hafalan perkalian, Pak. Jadi anak hafal perkalian terlebih dahulu. Setelah hafal perkalian, anak saya konsep. Kebetulan anak juga saya berikan tugas berupa menghafal konsep-konsep matematika, Pak. Sehingga itu berdampak pada positif pembelajaran di kami, Pak. Alhamdulillah anak pemahamannya meningkat dan berdampak pada hasil pembelajaran di rapot, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita coba detilkan ya dari cerita yang Bapak sampaikan atas pilihan yang akhirnya Bapak tentukan ya, untuk kemudian strategi mengadakan pojok baca, kemudian jam 0 gitu ya. Nah, dari strategi tersebut yang tadi Bapak tentukan, sebelum Bapak tentukan, Bapak boleh ceritakan kepada kami pertimbangan-pertimbangan apa saja yang kemudian Bapak lakukan, ya, atau apa saja yang Bapak lakukan terlebih dahulu dan sumber daya apa yang kemudian Bapak gunakan untuk memastikan dan menentukan strateginya ini seperti yang lebih tepat. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Upaya-upaya dan apa yang sebelum saya lakukan untuk menentukan tugas tadi saya. Jadi saya itu berkolaborasi dengan teman sejawat, Pak, meminta masukan apa yang telah saya rancang ini kira-kira baik apa enggak menurut saya atau mungkin menurut teman saya. Dan saya juga meminta masukan kepada kepala sekolah. Jadi apa-apa yang sudah menjadi program saya sampaikan terlebih dahulu kepada mereka, meminta masukan. Sehingga apa yang nanti akan saya terapkan tidak menjadi suatu kesalahan. Seperti itu, Pak. Oke, bisa diceritakan, Pak, salah satu atau di antara tanggapan atau pendapat dari kepala sekolah atau rekan sejawat Bapak terkait dengan rencana yang Bapak akan terapkan ya dari strategi pembelajaran tersebut. Oke, tanggapan dari teman sejawat, terus dari kepala sekolah, alhamdulillah mereka mendukung, Pak, dan memberikan masukan supaya pada saat saya memberikan materi tersebut kepada anak diselipi jenis humorisasi dan diselipi berbagai macam materi-materi yang menurut anak itu menyenangkan, gitu, Pak. Ya, oke. Selanjutnya dari masukan-masukan tersebut, akhirnya apa yang kemudian Bapak lakukan?
akhirnya saya melakukan itu apa yang menjadi saran dari teman saya dan saran yang menjadi saran dari kepala sekolah saya, Pak. Jadi apa yang mereka masukkan kepada saya olah kembali, saya kolaborasi sehingga apa yang menjadi masukan-masukan mereka saya terapkan juga terhadap siswa didik saya, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Silakan Bu Win, bisa dilanjut. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya tadi mau ke ini follow up ya tentang program ceria tadi Pak. Nggih. Kapan itu Bapak memprogramkannya dan apa latar belakangnya Pak? Dan Oke. bagaimana sih program ceria itu dijalankan? Nggih, Bu. Jadi kapan pembelajaran program ceria itu dilaksanakan? Pada tahun 2020, Bu. Kebetulan saya memegang kelas 4 dan latar belakang saya menggunakan program itu berawal dari masukan teman, juga masukan dari kepala sekolah bahwa anak itu perlu yang namanya suasana menyenangkan dalam belajar, sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu anak menjadi lebih santai. Karena kalau anak terlalu ditekan dan kita memberikan apa yang menjadi anak membosankan, anak akan malas belajar, Bu. Makanya saya buat program ceria. Lah di situ anak merasa menyenangkan, saya ajak ke perpustakaan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian pada saat pembelajaran matematika saya berikan anak sejenis game online. Game online itu berupa itu Bu, kuisis. Jadi kuisis itu nanti yang membuat anak menyenangkan, bahwa matematika itu senang gitu, tidak membosankan seperti yang kita laksanakan. Iya. Oke. Program ceria itu yang menjalankan hanya Bapak saja atau seluruh kelas, seluruh guru pakai program itu Pak? Kebetulan di SD kami saya sendiri, tetapi saya juga berkolaborasi dengan guru perpustakaan sekaligus guru olahraga, Bu, karena mereka juga saya ajak untuk ikut-ikut bersama memajukan program ini, Bu. Jadi sementara ini masih di kelas saya. Berarti kelas yang lain belum Pak ya? Kelas yang lain belum. Kelas yang lain programnya sendiri, Bu. Ini. Bagaimana dampaknya itu terhadap hasil belajar siswa? Ya, dampaknya alhamdulillah anak meningkat, Bu. Mereka merasa senang. Senangnya pada saat pembelajaran matematika. Oh iya Pak, ternyata matematika itu gampang ya Pak kalau pakai soal kuisis. Karena anak merasa tidak ada tekanan, mereka mencari informasi sendiri. Terus anak pada saat belajar kelompok juga saya arahkan untuk pembelajaran di ruang kelas. Pada saat pembelajaran IPA juga, Bu. Jadi mereka lebih mengeksplor sendiri, seperti itu, Ya, Bu. baik. Bagaimana tanggapan kepala sekolah terhadap hasil yang Bapak capai tersebut? Oke. Alhamdulillah tanggapan dari kepala sekolah cukup baik, Bu, dan mengapresiasi apa yang menjadi inovasi saya. Karena saya selalu meminta dukungan dari berbagai pihak. Karena saya tidak mungkin sukses sendiri, saya harus ada yang namanya dukungan. Jadi dukungan dari atasan saya juga perlu. Ya, Seperti itu, Bu. Jadi Bapak mengalami peningkatan hasil belajar siswa dan hal ini diketahui oleh kepala sekolah karena Bapak melaksanakan program ceria tadi Pak ya. Iya, Bu. Kemudian bagaimana prosesnya begitu ya? Maksudnya begini, ketika kepala sekolah tahu bahwa program ceria ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa begitu, adakah tindak lanjut gitu, tindak lanjut terhadap keberlangsungan program yang Bapak inisiasi tersebut, baik oleh Bapak maupun oleh pihak sekolah? Ya, Bu. Untuk kelanjutan dari program yang sudah saya lakukan,
Alhamdulillah kepala sekolah mendukungnya dan mereka teman-teman sejawat menginginkan Pak Iwan saya ikut program seperti Pak Iwan ya. Caranya bagaimana? Nah, kebetulan kepala sekolah pada saat rapat Dewan Guru memberikan masukan kepada teman-teman, coba ikuti Pak Iwan supaya lebih meningkat lagi pembelajaran pada saat anak-anak merasa bosan. Adanya ice breaking juga itu perlu Bu. Jadi alhamdulillah tindak lanjut dari kepala sekolah mendukung dan saya juga masih melaksanakan sampai sekarang. Dan untuk tahun ini ada lagi program dari teman-teman yang mungkin hampir sama tetapi namanya juga berbeda Bu, karena mungkin mereka melihat keberhasilan dari apa yang sudah saya laksanakan. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin yang ini cukup dulu dari saya, bisa dilanjutkan oleh Pak Ludi. Ya baik. Nah Pak Iwan bisa ceritakan ya pengalaman Pak Iwan di dalam membangun hubungan kerjasama atau kolaboratif ya. Pak Iwan bisa angkat kembali kisahnya tadi Pak Iwan ceritakan, atau bisa ambil segmentasi pada cerita yang lain, boleh pengalaman Pak Iwan yang lain. Nah nanti Bapak detilkan ya kapan kejadiannya, kemudian ketika itu tim apa yang Pak Iwan berada di dalamnya, kemudian arah tujuan dari tim itu seperti apa, dan apa yang Pak Iwan lakukan untuk memfasilitasi agar terbangun kesepakatan-kesepakatan untuk tercapainya tujuan dari tim tersebut. Silakan Pak Iwan. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke Pak, izin menjawab nih Pak. Jadi pada saat itu saya ada sejenis program Pak. Saya membuat program yang namanya program Bimbel Kita Lulus ASN 2021. Kebetulan saya memiliki komunitas belajar itu pada saat kegiatan KKG Pak. KKG sekolah saya menjadi. Kapan waktunya nih Pak Iwan? Ya, tahun 2021 Pak. Oke, silakan bisa dilanjut. Tahun 2021 saya membuat yang namanya Bimbel Ayo Kita Lulus atau Bimbel ASN Lulus Tegal. Pada saat itu saya kan menjadi pengurus di KKG Gugus Sultan Agung di Kecamatan Pangkah. Nah, pada saat itu saya berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah menjadi PNS dan teman-teman yang sudah mumpuni dalam bidang tersebut. Saya berkolaborasi juga dengan pengawas untuk membuat suatu program bahwa saya punya inisiatif. Oh ya, program ini kayaknya bagus nih, karena saya melihat teman-teman di Kecamatan Pangkah yang khususnya tenaga honorer itu sudah usianya lanjut Pak, dalam artian mereka usianya sudah kepala 4. Untuk berpikir lebih mendalam agak terbata-bata. Maka dari itu saya membuat program itu untuk teman-teman biar lebih semangat dalam belajar melalui program ASN Lulus 2021. Itu saya menggunakan 2 metode Pak. Yang pertama metode daring, yang kedua metode pada saat kegiatan KKG. Jadi pada saat kegiatan KKG di setiap 1 minggu di hari Sabtu saya dan teman-teman membuat sebuah pembelajaran yang pada intinya mengarahkan teman-teman honorer supaya lebih siap dalam mengikuti tes ASN P3K 2021. Alhamdulillah di tahap pertama saya juga termasuk P3K Pak. Jadi saya alhamdulillah lulus dan teman-teman dari Kabupaten Tegal khususnya di Kecamatan Pangkah ada 76 yang lulus di tahap pertama. Jadi mereka saya berikan bimbingan dan ada timnya juga Pak. Jadi saya buat tim dengan teman-teman, bahwa tim itu saya kolaborasi dengan orang-orang yang memang sudah mumpuni di bidangnya. Saya cari informasi di internet juga bagaimana cara supaya tidak salah dalam menjawab atau trik-triknya bagaimana. Dan saya juga dengan tim
memberikan mereka penguatan diri Pak, karena penguatan psikis itu perlu sekali, bahwa kita pasti bisa, karena ini kesempatan dari pemerintah pusat, kita sudah menjadi honorer, kebetulan pemerintah memberikan sebuah program bahwa honorer akan diangkat melalui ASN P3K, tapi dengan catatan dites. Nah, mereka perlu adanya kesiapan. Nah, maka saya menginisiasi, karena saya tidak ingin gagal Pak. Di tahun 2019 saya gagal menjadi CPNS. Gagalnya di mana? Pada saat SKD lah. Berawal dari situ saya jangan sampai gagal lagi. Saya ingin membuat suatu program dan teman-teman saya harus ikut sukses juga. Seperti itu Pak. Iya, oke. Pak Iwan, posisinya sebagai apa di dalam tim tersebut? Saya sebagai yang pertama admin grup, yang kedua sebagai mentor Pak. Jadi saya yang mengelola grup itu, ada grup WA dan juga nanti dikelola dengan saya dan tim yang lain. Saya juga mengisi materi pada saat ada teman-teman yang bingung, karena saya di situ diamanati menjadi mentor juga. Seperti itu Pak. Berapa peserta grup tersebut Pak? Pada saat itu pesertanya hampir 150 Pak, 150-an di tahap 1 ini. Pada saat saya di tahun 2021 kemarin, alhamdulillah Pangkah yang mendapatkan afirmasi juga pada lulus itu sekitar 76, dan di tahun ini itu sisanya Pak. Oke, berikutnya Bapak bisa lebih dijelaskan lagi pihak-pihak yang terlibat dan bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan ya di dalam membangun komitmen kepada pihak-pihak yang terlibat agar mendukung tercapainya tujuan dari tim tersebut. Iya Pak. Jadi pihak-pihak yang ikut bekerja sama dengan kami, yang pertama itu dari tim mereka yang sudah lulus PNS di tahun-tahun berikutnya, sekaligus saya membuat kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan pihak pengawas yang mereka notabene lebih menguasai dalam bidangnya Pak. Sekaligus saya meminta izin kepada KWK atau UPTD, karena ini perlu izin dari mereka. Upaya-upaya yang telah saya lakukan untuk mereka yaitu, yang pertama saya membuat adanya online juga Pak. Jadi adanya kuisis. Saya yang pertama itu, kalau Bapak Ibu sedang sibuk, saya membuat soal berupa kuisis, nanti di-share di grup dan mereka nanti mengerjakan. Jadi waktunya fleksibel. Pada saat kegiatan KKG juga kita memberikan materi yang diambil dari Kemendikbud, yaitu berupa kisi-kisi yang akan diteskan pada ASN P3K 2021. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Silakan Bu, bisa dilanjut. Ya, baik. Saya melanjutkan yang ini tadi ya Pak ya. Jadi Bapak bikin grup untuk membantu GTP gitu ya, biar lolos dari ASN. Ini yang memberi materi kepada mereka untuk mengajari mereka itu siapa Pak? Yang pertama yang memberi materi itu dari saya sendiri. Yang kedua dari teman yang sudah lulus PPG juga Bu, dan sudah ASN, PNS. Namanya itu Pak Hamzah. Kebetulan dia ketua KKG di Gugus Sultan Agung. Dan dari stakeholder yang lain ada guru, saya ambil dari teman saya Bu, guru matematika. Kebetulan kan guru SD matematikanya juga. Gimana ya Bu? Kemarin 2021 Pak ya, Bapak memulainya itu kapan gitu Pak? Ya, saya memulainya itu per Januari. Jadi saya dari Januari 2021 Bu. Iya, kurang lebih ada 6 bulanan Bu. Karena tesnya kan Agustus. Oh, ada tes bulan Agustus 2021 begitu Pak ya. Tadi saya dengar ada 150 anggota Bapak yang ikut di situ Pak ya.
Kemudian yang lolos berapa Pak? Lolos di tahap pertama 76 Bu, dan sisanya tahun ini kebetulan sedang adanya pemberkasan di tahap kedua. Iya. Tahap kedua semuanya lolos berarti? Iya Bu, karena ya itu adanya afirmasi Bu. Nggih, adanya afirmasi, dan memang mereka juga sudah dibekali dari kami untuk siap mengikuti tes, karena tidak pure mereka itu harus tetap belajar Bu, tidak hanya mengandalkan afirmasi. Nggih. Ya, baik. Dari 6 bulan Bapak melakukan pendampingan itu Pak, berapa kali pertemuan Bapak mengumpulkan mereka dari 150? Nggih. Jadi kalau melihat waktu ya Bu, setiap bulan itu kami ada 4 Bu, setiap bulannya kan setiap hari Sabtu. Sabtu itu kan ada KKG. Jadi kami mengumpulkan mereka-mereka. Nah, itu juga kalau pas malam hari Bu, kami lagi santai habis baca Isya, saya komentar Bu di grup, yuk kita belajar bersama-sama. Itu belajar bersama-sama, saya juga memberikan materi. Ya, menyadur dari internet, menyadur dari YouTube, bagaimana caranya mengerjakan dengan baik. Setelah itu saya berikan kuisis atau Google Meet yang membuat mereka lebih menarik Bu. Alhamdulillah mereka antusias Bu. Tuh. Iya. Ketika di KKG itu 150 orang hadir gitu Pak dalam di KKG. Iya. Kalau pas KKG terkadang tidak hadir semuanya Bu, karena guru juga kadang ada yang pas ada kesibukan, tapi alhamdulillah mayoritas pada hadir karena mereka ini ya Bu, karena ini untuk masa depan mereka sendiri, mereka lebih antusias Bu, ya gitu. Iya. Kemudian kalau malam itu memang sudah dijadwalkan atau Ya. itu hanya insidentil saja Bapak? Jadi kami membuat program setiap ba'da maghrib atau ba'da isya, setelah habis isya kita sampai jam 11 malam Bu. Saya buat program dengan tim kerja. Jadi jadwalnya misalkan hari Senin pembelajarannya misal pedagogik, terus nanti hari Selasanya pembelajarannya tentang kompetensi. Setiap hari Pak? Iya Bu, online-nya setiap hari kayak gitu. Tapi saya memberikan keluasaan kepada mereka, tidak mengikat. Online-nya pakai apa Pak? Pakai kuisi saja atau harus Ya. selalu pakai Google Meet begitu? Jadi saya selingi Bu, ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai kuisis. Dan mereka pun kalau pas ada waktu ya silahkan belajar. Tetapi kalau semisal pas lagi ada kesibukan pun kami nggak memaksa, karena itu kan sifatnya dari diri sendiri Bu. Kalau ingin pinter ya belajar gitu. Kalau dari pas Google Meet gitu Pak, peserta yang hadir berapa Pak? Kalau pas di Google Meet, alhamdulillah pada hadir Bu, ya sekitar 130 ke atas. Iya. Dan saya memberikan woro-woro terlebih dahulu pengumuman, yuk kita Google Meet hari ini gitu. Jadi mereka pada siap. Google Meet lebih dari 100 orang. Iya Bu. Baik Pak, berarti untuk tahun 2022 ini semua sudah lolos Pak ya? Iya. 150 orang itu. Google Meet kadang pakainya Zoom Bu, Zoom. Ya, Iya. ini apa grupnya Bapak itu masih berjalan Pak sekarang? Sekarang masih Bu, malah mereka pada WA, Pak Iwan, kancane aku, teman saya itu mau ikut gitu. Saya memberikan free Bu, benar-benar free dari diri saya sendiri, dan saya komitmen dengan teman-teman bahwa kita itu sebagai seorang guru harus berbagi. Yang terlibat berapa orang Pak berarti sebagai? Yang terlibat, nggih, yang terlibat kurang lebih ada 4 orang Bu. Yang pertama saya, terus teman saya itu yang menjadi ketua KKG, terus guru matematika namanya Pak Haji itu di guru matematika SMA. Cuman kalau yang guru matematika hadirnya pada saat online Bu, kalau pada saat KKG nggak hadir. Terus satunya lagi itu dari pengawas, itu Bu. Itu yang menginisiasi terbentuknya grup 4 orang itu siapa Pak? Waktu itu saya Bu, jadi sebenarnya sih itu iseng-iseng ya Bu, iseng-iseng berhadiah. Saya kan berpikir gini ya Bu, saya sudah pernah tes, tapi saya kok gagal di 2019.
di SKB, apa ya yang membuat saya gagal? Lah saya sebenarnya pengen gini, belajar bersama-sama. Yuk kita belajar bersama-sama supaya kita itu nggak gagal lagi gitu Bu. Nah kebetulan saya juga mempunyai semangat tinggi. Saya sudah usia 33 tahun, masa saya honorer terus? Ya saya harus lulus gitu Bu. Lah pada saat itu saya, yuk kanca-kanca atau teman-teman ikut grup di kami. Lah saya buat grup di WA pertama, saya share, ternyata mereka pada senang Bu. Ya itu beneran belajar gitu. Ya, baik. Dari saya cukup dulu, bisa dilanjutkan kembali oleh Pak Rudi. Terima kasih Pak Iwan. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Wit. Baik, sekarang Pak Iwan bisa menyampaikan ya, menceritakan pengalaman Pak Iwan terkait dengan proses pengembangan diri Pak Iwan. Iya. Jadi pengembangan diri Pak Iwan untuk meningkatkan kompetensi seperti apa. Nah, Pak Iwan bisa ambil salah satu contohnya, fokus pengembangan dirinya apa dan apa yang Pak Iwan lakukan ketika itu. Kapan itu dilakukan? Ya, silakan Pak Iwan. Ya. Untuk pengembangan diri saya lakukan itu mengikuti berbagai macam ini Pak, apa namanya ini ya. Jadi saya mengikuti, ini ada sertifikat-sertifikatnya, mengikuti pelatihan-pelatihan Pak. Ada beberapa pelatihan yang telah saya lakukan dan saya mendapatkan sertifikat. Sertifikat-sertifikatnya banyak juga. Dari Kemendikbud juga ada, amit Pak. Terus dari ini apanya PMM juga saya mengikuti karena saya di sini ditugasi menjadi satgas Pak. Ya gitu. Ini Pak berbagai macam. Jadi ada banyak juga yang saya lakukan. Sebagai contoh saya mengikuti kegiatan pramuka Pak. Saya ada kegiatan pramuka di tahun 2018 itu menjadi KMD Pak. Jadi KMD itu apa namanya ya, itu tes dasar sih Pak. Iya, saya mengikuti di Kecamatan Pangka karena di sekolahan saya ditugasi menjadi pembina. Nah, pada saat itu saya ikut TKD. Nah, TKD atau yang disebut dengan kompetensi dasar lah, kompetensi dasar kepramukaan. Nah, di situ saya berkecimpung dengan teman-teman. Saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk saya nanti bawa ke sekolahan. Dengan alhamdulillah dengan adanya hal tersebut, teman-teman dan siswa yang saya didik menjadi paham tentang kepramukaan Pak. Dan di tahun 2019 kami mendapatkan juara 2 di tingkat Kuartir Ranting, kejuaraan pramuka Pak. Iya, oke. Banyak ya berarti yang sudah Pak Iwan ikut. Iya Pak. Oke, kemudian pasca Pak Iwan mengikuti kegiatan kayak tadi untuk yang KMD ya, apa yang Pak Iwan lakukan setelah mengikuti kegiatan KMD tersebut untuk semakin lebih bisa meningkatkan kompetensi Pak Iwan dalam hal tersebut? Ya. Oke, untuk ini Pak, saya buat program dengan teman sejawat di sekolahan dan saya juga meminta masukan kepada sekolahan, yaitu program setiap hari Jumat adanya kegiatan ekstrakurikuler pramuka Pak. Jadi saya buat program sehingga nanti anak dari Siaga, anak dari Penggalang, mereka ada programnya sendiri-sendiri Pak. Seperti itu Pak. Dan program itu saya laksanakan sampai sekarang dengan teman sejawat di SD Negeri Balama 2. Karena itu termasuk penanaman pengalaman atau penanaman kepramukaan sehingga mereka bisa paham apa itu pramuka gitu Pak. Ya, terkait dengan kompetensi Pak Iwan sendiri, optimalisasinya terkait dalam hal kepramukaan apalagi yang Pak Iwan lakukan? Saya belajar juga pada saat mengikuti seminar kepramukaan Pak. Jadi ada yang namanya seminar kepramukaan
dari pewaran, pewarti ranting, saya tetap mengikuti karena itu juga dapat meningkatkan pemahaman saya. Nah, nanti imbasnya kepada siswa didik saya juga, Pak. Oke, terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Silakan Bu Win, bisa dilanjut. Baik Bapak, saya lanjutkan lalu dengan cerita yang lain ya. Iya, Bu. Cerita yang lain. Oke, saya ingin Bapak cerita tentang fase hidup atau tentang pengalaman Bapak ketika Bapak merasa kecewa begitu Pak. Ada kekecewaan entah itu dari diri Bapak sendiri atau mungkin dari perlakuan orang lain begitu ya Pak ya, atau mungkin ada event tertentu yang bikin Bapak kecewa begitu. Nah, saya ingin Bapak ceritakan pengalaman tersebut, kapan terjadinya dan bagaimana situasinya pada saat itu sehingga Bapak merasa kecewa. Iya, Bu. Jadi pada saat itu pas tahun 2021 kemarin, pas tahun ajaran 2021-2022, saya kan pegang kelas 4 juga, Bu. Saya sedang istirahat pada saat itu jam 9 siang. Ternyata di kelas saya terjadi perkelahian, Bu, antar teman. Jadi anak dengan anak berkelahi sehingga membuat gaduh. Nah, pada saat itu ada teman dari anak tersebut datang ke saya, Pak Iwan, itu si Fahri berkelahi dengan Mas Deno gitu. Lah, saya datang ke situ dan merelai mereka, Bu. Saya juga merasa kecewanya gimana ya, Bu. Sudah memberikan bimbingan terbaik kepada mereka, tetapi mereka merasa apa ya, yang namanya anak-anak juga ya, Bu ya. Jadi perkelahian tersebut. Lah, anak itu saya ambil, saya bawa ke ruang guru, saya berikan bimbingan bahwa perkelahian itu tidak baik dan membuat komitmen bersama dengan anak-anak tersebut. Dan saya juga memanggil orang tua, Bu, orang tua dari anak tersebut, supaya orang tua di rumah juga ikut membimbing. Dan saya meminta masukan. Perkelahian tersebut terjadi pada saat jam pelajaran Bapak begitu atau pada saat? Perkelahian itu pada saat jam 9, berarti pas istirahat, Bu. Saya kan istirahat, anak juga ikut istirahat. Saya sejenak minum dulu lah, Bu, jam 9 pagi kan istirahat, Bu. Lah, anak ternyata ditinggal saya berkelahi, Bu. Lah, pada saat itu saya. Itu kelasnya Bapak ya? Nggih, Bu. Terus permasalahannya apa? Ternyata permasalahannya ya itu anak berkelahi karena selisih pendapat, Bu. Kayak gitulah. Saya bawa anak itu ke ruang guru. Ya, masalahnya apa? Berselisih pendapat tentang apa? Berselisih pendapat biasa, Bu, yang namanya anak kecil kadang itu sih, Bu, mengejek orang tuanya atau mengejek secara fisik gitu, Bu. Pada saat itu yang dipermasalahkan apa? Pada saat itu yang dipermasalahkan karena mereka itu nggak suka kalau diejek, Bu, kayak gitu. Baik, Bapak. Terus kemudian Bapak panggil anaknya Nggih, ke ruang guru. Juga orang tuanya, bapaknya. Terus setelah kejadian itu, setelah Bapak memanggil orang tuanya itu pun kejadian perkelahian masih terjadi lagi kan, Pak? Pernah terjadi lagi? Alhamdulillah tidak lagi, Bu, karena saya membuat kesepakatan kelas setelah itu di kelas bahwa kita itu sebagai manusia harus saling toleransi dan jaga yang namanya tali persaudaraan. Nah, pada saat itu anak-anak membuat sebuah komitmen, Bu. Jadi komitmen supaya kita itu jangan berkelahi, itu, Bu. Ya. Atas dasar apa gitu, Pak? Maksudnya tidak berkelahi karena apa begitu? Bagaimana pendapat anak-anak, tanggapan anak-anak tentang perkelahian tersebut? Oke, Bu. Atas dasar tanggapan dari anak-anak itu bahwa perkelahian membuat satu tidak nyamannya dalam belajar, sehingga anak-anak menjadi apa ya, Bu, kalau semisal belajar kan satunya lagi enggak. Anak-anak paham nggak penyebabnya perkelahian itu
anak-anak saya beritahu, dan anak-anak kebetulan paham, Bu, bahwa perkelahian itu penyebabnya yang pertama satu karena faktor anak itu mungkin pas dikasih ejek, Bu, diejek, anak itu nggak suka gitu, Bu. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin dari saya sudah cukup. Monggo Pak. Sekarang Pak Iwan, silakan Pak Iwan bisa ceritakan pengalaman Pak Iwan saat dihadapi dengan situasi yang ternyata situasi tersebut bertentangan dengan nilai, bertentangan dengan etika, atau bertentangan dengan standar kerja. Nah, Pak Iwan bisa detailkan kapan Pak Iwan menemukan kondisi seperti itu dan bagaimana kondisinya, lantas apa yang Pak Iwan lakukan dan mengapa Pak Iwan lakukan itu? Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi pada saat itu terjadi konflik ya Pak, pada saat itu di rapat Dewan Guru Pak. Di rapat Dewan Guru saya memberikan sebuah masukan atau mungkin memberikan pendapat, tetapi ada yang tidak setuju. Tetapi pada saat itu saya menganggapnya itu hal biasa, karena sesuatu kerja dimanapun pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, selisih paham, dan apa yang terjadi itu saya tidak emosi, Bu. Saya tetap tenang, tetap memberikan keleluasaan kepada teman-teman untuk memberikan masukan terhadap diri saya, Bu. Dan program-program yang pernah saya sampaikan kepada kepala sekolah, kepada teman sejawat pada saat rapat Dewan Guru, saya lontarkan dengan secara humanis, Bu. Jadi program yang saya laksanakan itu tidak selalu harus disetujui, karena mungkin ada teman yang lain yang lebih baik lagi programnya. Tetapi saya tidak pernah marah, tidak pernah jengkel. Kenapa sih saya programnya nggak disetujui? Tetapi tetap saya terbuka dan membangun komunikasi kepada mereka bahwa program apapun, yang penting kita mempunyai komitmen bersama supaya maju bersama, itu menjadi tujuan kita bersama, Bu. Oke, dalam kondisi yang tadi Pak Iwan ceritakan ya, nilai-nilai apa yang menurut Pak Iwan itu tidak sesuai? Oke. Nilai-nilai yang tidak sesuai mungkin karena kadang kita memberikan masukan ya Pak, terus ada teman yang arogansi bahwa itu program dari Pak Iwan nggak baik. Nilai-nilai yang tidak baik yaitu kadang kita etika, Pak. Yang pertama etika dalam menyampaikan pendapat, seperti itu, Pak. Iya. Kemudian mengapa Pak Iwan melakukan hal yang tadi Pak Iwan sampaikan? Iya. Jadi saya melakukan hal tersebut karena saya menginginkan tetap kondusif di dalam bekerja. Saya mengedepankan kekeluargaan, tetapi nanti saya bangun komunikasi secara humanis, secara intensif, bahwa program-program yang kita sampaikan itu mungkin nanti kedepannya akan bisa berkolaborasi dengan program yang disampaikan teman. Jadi kita bisa bersinergi bersama, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Iwan. Oke. Silakan Win, bisa dilanjut. Saya untuk PM-nya udah dapat Pak. Jadi sudah cukup. Oke, baik. Pak Iwan, pertanyaan sudah kami ajukan, dan untuk selanjutnya sebelum kami akhiri Pak Iwan, boleh silakan barangkali ada yang ingin disampaikan, ada yang terlewat perlu disampaikan atau yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih Pak. Ada yang terlewat juga Pak. Jadi saya juga di lingkungan masyarakat, saya dikenal orang yang humanis, yang mudah senyum, dan saya gini Pak, saya berkecimpung di dunia kemasyarakatan juga. Saya ikut Karang Taruna, kebetulan di tahun 2021 ini sampai 2023 kami adanya program Merdeka Sampah, Pak.
Jadi tadi saya belum sempat menyampaikan program yang ada di lingkungan. Kebetulan waktu itu gini, saya melihat lingkungan kok kotor sekali. Nah, saya berinisiasi, saya bekerja sama dengan stakeholder, adanya dari pihak desa saya gandeng juga, dan dari pihak RT RW sekaligus dari pihak tim kebersihan lingkungan. Saya buat yang namanya program Merdeka Sampah Desa Balamua, Kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal. Program itu saya rangkum, yaitu adanya jadwal pengumpulan sampah. Sampah terbagi menjadi dua. Yang pertama sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik kami jadikan sebagai pakan ulat maggot, Pak. Jadi kami ada budidaya ulat maggot sebagai ekonomi kreatif. Nah, kami belajar dari desa lain yang sudah pernah melaksanakan pada saat BUMDes. Nah, kami dari Karang Taruna Desa Balamua, saya memberikan sejenis stimulus dan memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa sampah itu bahaya kalau tidak dikelola dengan baik, berdampak di kemudian hari. Alhamdulillah mereka semangat, Pak, karena ada feedback juga. Jadi ulat maggot nanti kita jual dan uangnya nanti kembali lagi ke masyarakat itu juga, karena mereka sudah mengumpulkan sampah. Dan sampah anorganik kita juga kelola dan saya dengan tim jual pada saat pengepul, uangnya juga nanti kembali lagi kepada mereka. Jadi dari mereka untuk mereka juga. Nah, kami selaku tim desa hanya mengelolanya, Pak, dan memfasilitasi. Ya, siap. Terima kasih Pak Iwan atas informasi tambahan yang disampaikan. Untuk selanjutnya, sebagai penutup kami mengucapkan permohonan maaf bila ada hal yang kurang berkenan pada sesi wawancara kita di pagi hari ini. Dan selanjutnya Bapak bisa sering-sering kali cek di Singtek KB ya. Karena bisa jadi nanti informasi-informasinya akan tersampaikan di sana. Dan harapan kami Pak Iwan tetap bisa bergerak, tetap bisa memperluas kebermanfaatan dalam segala lini, segala aspek, dan mudah-mudahan nantinya bisa menjadi sosok pribadi yang bermanfaat. Baik, seperti itu Pak Iwan. Untuk selanjutnya Pak Iwan boleh lanjut. Terima kasih Pak atas bimbingan dari Bapak dan Ibu. Karena saya juga masih muda, Pak, jadi perlu bimbingan yang lebih mendalam. Dan besar harapan saya untuk bisa diterima mengikuti program guru penggerak untuk lebih memperluas kompetensi yang ada pada diri saya. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Iwan. Iya, Bu, Pak. Terima kasih. Saya Pak. Anak sing ngeblank, anak sing anu Pak, ya Allah.